Shalom saudara-saudari, kembali lagi bersama dengan saya Pendeta Andi Hukapati dalam program Penerang Jalanku. Yang kali ini dalam bentuk ngobrol bareng seputaran kehidupan pelayanan. Dan saat ini khususnya berkaitan dengan pelayanan musik gerejawi atau paduan suara di GKS Jemaat Payeti. Karena itu pada saat ini sudah ada bersama dengan saya dua mama yang cantik dan selalu ceria, Mama Beci Para dan Mama Sari Palakahelu. Silakan menyapa saudara-saudari yang sedang menyaksikan dimanapun mereka berada. Shalom. Shalom untuk semua ya. Terima kasih untuk Mama berdua yang sudah boleh mau hadir dan ada bersama dengan saya dalam acara ngobrol-ngobrol bareng ya, ngobrol-ngobrol bareng dalam suasana santai seputaran ya aktivitas atau kehidupan pelayanan. Secara khusus ya Mama Sari dan Mama Beci ini aktif di bidang atau komisi musik gerejawi di GKS Jemaat Payeti. Jadi kali ini yang menjadi inti ngobrol antara kita ya seputaran pelayanan Mama berdua di komisi musik gerejawi. Nah, langsung saja saya mau tanya-tanya berkaitan dengan kehidupan pelayanan Mama Beci dan Mama Sari. Sejak kapan mulai melayani di gereja? Mama Sari bisa? Baik, kalau bilang ini sejak kapan melayani di gereja, mungkin dari kecil. Dari kecil ya. Jadi kenapa saya bilang dari kecil? Dari SD itu saya sudah ikut paduan suara. Paduan suara, malah paduan suara dewasa. Karena apa? Karena dulu paduan suara yang ada di Payeti itu paduan suara Efrata. Kalau latihan itu di rumah. Jadi waktu kecil mama bapak dorong ikut latihan, saya waktu itu sudah ikut latihan. Kemudian terus sampai SMP, waktu SMP ada Ibu Dr. Lenstra, Pak Pendeta Lenstra dari Belanda. Ya, dari Belanda. Nah, kemudian Ibu Lenstra bentuk paduan suara pemuda bilangnya. Saya sudah ikut juga terlibat sampai dengan sekarang. Saya pergi kuliah pun, saya pergi sekolah, saya pulang, saya tetap ikut pelayanan di gereja lewat paduan suara. Iya, kalau Mama Beci? Kalau saya mungkin melayani khusus di gereja Payeti, saya mulai nyanyi, saya SMA. Karena saya SMP dan SD-nya di kampung di Melolo sana. Melolo ya. Ya, jadi saya mulainya di sini ya Efrata. Paduan suara Efrata. Opa Omaning yang pimpin. Jadi kami dulu latihannya di Rumah Kuning di situ. Dari sejak itu sampai sekarang. Ya, luar biasa ya. Jadi kalau kita mau hitung waktunya ini sudah bisa sekitar puluhan tahun ya. Yang berikut Mama Sari, Mama Beci, kenapa memilih aktif pelayanan di gereja itu di bidang musik gerejawi? Kenapa tidak memberi diri sebagai majelis? Kenapa tidak aktifnya di komisi perempuan atau terlibat sebagai koordinator di PPA? Mungkin itu dia berjalan secara mengalir saja ya, karena kami sering menyanyi di paduan suara. Jadi dulu juga kan komisi-komisi itu macam tidak terdengar Pak Pendeta. Yang ada itu paduan suara saja di gereja. Jadi itu sudah yang kita ikut terus. Dan memang sudah mendarah daging mungkin untuk menyanyi. Ya, menyanyi khusus untuk di gereja. Kalau di tempat lain kita tidak bisa menyanyi seperti yang kalau suruh menyanyi di gereja, itu sudah kita punya talenta yang Tuhan kasih. Mungkin di sini sudah yang Tuhan tempatkan kami untuk pelayanan. Ya, kalau Mama Sari? Ya, kalau saya sama sudah dengan Mama Beci ya. Jadi sebenarnya komisi itu setelah kita sudah lama di paduan suara. Kalau mau bilang komisi mungkin kan baru-baru saja itu dibentuk. Kalau paduan suara itu sudah dari kecil sudah ada. Karena hobi menyanyi juga mungkin. Iya. Ya, yang pasti karena hobi menyanyi. Sehingga karena sudah di paduan suara, kalau mau sempat jadi majelis dulu saya satu periode. Tetapi karena saya pegang paduan suara dan kebetulan saya mengkoordinir teman-teman di paduan suara, jadi tidak mungkin bisa kasih tinggal paduan suara. Kalau saya kasih tinggal, berarti paduan suaranya mati, begitu. Sehingga saya agak kesulitan waktu itu bagi waktu antara pelayanan sebagai majelis dan sebagai paduan suara, pengelola paduan suara. Sehingga waktu itu saya bilang,
setelah masa jabatan jangan lagi saya majelis, saya ambil sudah jalurnya saya di paduan suara begitu. Intinya ya sama-sama tetap melayani dan melayani sesuai dengan talenta. Masing-masing betul orang sekali. punya ya panggilannya dalam pelayanan, dan tentu orang melayani ya sesuai dengan kenyamanannya. Ya. Talentanya menyanyi, jadi aktifnya juga di bidang atau komisi musik gerejawi. Yang berikut, Mama Sari, Mama Beci, bisa sedikit ceritakan sejarah atau latar belakang terbentuknya komisi Muger, atau bagaimana mulai awal-awal pelayanan di gereja ini khusus komisi Muger, bagaimana merangkul anggota dan terus berjalan sampai dengan hari ini. Kurang lebih ya saya dengar itu jumlah anggota musik gerejawi atau yang sekaligus paduan suara di Payet itu sudah 100 lebih. Tentu dia tidak langsung ya jumlah banyak begitu, memang pasti ada dia punya cerita-cerita menarik. Nah, silakan bagikan cerita itu untuk kita semua ikuti. Mungkin kalau musik gerejawi saya duluan cerita. Jadi sebenarnya yang ada dulu untuk pelayanan musik itu ada pertama itu paduan suara memang. Paduan suara dari zaman kita belum lahir mungkin kan sudah ada. Kemudian dalam perkembangan setelah Efrata, kemudian Mama Beci dan teman-teman itu sekitar tahun 90-an bentuk yang namanya paduan suara Exodus. Kemudian kami waktu habis kuliah itu sekitar tahun 94 saya pulang, belum ada hanya ada paduan suara Exodus waktu itu. Kemudian dengan teman-teman dalam pionirnya waktu itu tuh Bu Ica, Citania Pesi, kemudian Ibu Ida, Kak Ferry, Om Jonios, itu kita kumpul-kumpul bikin komisi pemuda. Setelah komisi pemuda itu terbentuk di gereja, walaupun sebenarnya sebelum itu ada, zamannya Bu Ica komisi pemuda, kita berpikir kenapa tidak bentuk paduan suara pemuda? Karena banyak teman-teman yang baru pulang dari kuliah, mereka waktu di Jawa juga bergabung di paduan suara, kepingin bentuk paduan suara yang mungkin kita bilang kekinian begitu loh. Bentuklah paduan suara pemuda. Nah, dari paduan suara pemuda inilah kami pelayanan. Nah, khusus untuk pelayanan musik di gereja, waktu itu pemain musik kan hanya Ibu Lenstra. Kemudian beliau sempat dia buka kursus dan saya salah satu murid Ibu Lenstra kursus organ waktu itu. Tapi karena saya SMA di Jawa, saya berhenti. Kemudian pulang, tidak ada lagi yang bermain musik. Waktu itu sempat aja dengan Mama On. Jadi Mama On Nerhandra itu sendiri. Dia harus pegang pelayanan subuh jam kedua jam 8 sampai sore. Saya pulang, walaupun sebenarnya kalau mau bilang kemampuan bermusik kecil, pelayanan sama-sama. Itu ator mandiri saja. Jadi setiap minggu itu tahu saja subuh dengan sore Mama On jam 8 saya. Setiap minggu seperti itu. Tanpa singer waktu itu. Nah kemudian tahun 2001 kalau saya tidak salah ingat ya. Itu pelayanan dari GKI Manyar itu datang di Payeti. Waktu mereka datang, mereka memperkenalkan komisi-komisi, salah satu juga yang mereka bagikan keberadaan sebuah komisi musik gerejawi yang khusus ada. Dia mendukung pelayanan itu dengan menyiapkan juga selain pemain musik juga singer. Waktu kami di Jawa, kami sudah terlibat di komisi Muger, tapi karena Payeti belum terbentuk ya kami juga tidak tanya-tanya waktu itu ya. Namanya kan masih baru pulang sekolah, masih anak-anak, masih anak muda dan di gereja kan tidak mungkin kita masuk untuk ini. Salah satu rekomendasinya gereja harus bentuk komisi musik gerejawi. Mereka pulang itu sekitar tahun 2002 itu Februari itu terbentuklah komisi musik gerejawi begitu. Dan karena sudah bilang musik gerejawi, otomatis yang selama ini menyanyi di gereja, yang melayani pelayanan musik di gereja, itu sudah yang dipercaya untuk menjadi pengurusnya seperti itu. Sehingga itu berjalan sampai dengan saat ini. Wah, memang luar biasa ya, dari tahun 90-an sampai sudah 2020 dan pelayanan teman-teman Bapak Mama di
paduan suara, juga musik gerejawi, dan terus bertahan sampai dengan saat ini. Bahkan kita percaya pasti akan terus berkembang, semakin luar biasa diberkati oleh Tuhan. Mama Beci bisa cerita awal-awal waktu merangkul atau mengajak teman-teman bersama di paduan suara, di Muger, bahkan pengalaman sampai dengan saat ini ya, yang saya tahu di paduan suara sudah terbagi 3, ada paduan suara anak, paduan suara remaja, paduan suara dewasa. Tentu ya bukan hal yang gampang-gampang juga ya mengajak teman-teman yang punya pekerjaan gabung di pelayanan musik gerejawi, mengatur anak-anak yang masih kecil, yang remaja dengan pola pikir mereka. Tentu itu hal yang ada sukanya, ada dukanya juga, mungkin ada menariknya, ada uniknya. Bisa sedikit ceritakan Mama? Ya, saya ceritakan awal pembentukan paduan suara anak. Awal pembentukan paduan suara anak itu pada waktu itu mau ulang tahun gereja bulan Juli tahun 2006. Paduan suara anak, terus di situ Komisi Muger membuat lomba paduan suara anak dan melibatkan semua paduan suara anak yang ada di Wengapu pada waktu itu. Jadi Kampaniru, Wengapu, Payeti, ada beberapa. Nah, mulai itu sudah paduan suara anak Payeti dibentuk. Kami bentuk sudah. Pilih anak-anak yang dekat-dekat dengan kita sejak sekitar Payeti dulu. Jadi yang paling pertama itu anggota paduan suara itu anak laki-laki cuma Johan dengan Yus. Yang lain itu Angga ya, Loce, yang sekarang sudah besar-besar mereka. Sejak itu Pak Pendeta, mereka ikut lomba dan kebetulan mereka cuma dapat juara 2 walaupun kita yang mengadakan lomba. Yang juara 1 itu Kampaniru. Sejak itu kami mempertahankan sudah ini anak-anak. Sejak 2006 kami mempertahankan mereka, terus sesudah 2-3 tahun sesudah mereka itu saya pegang ke remaja sudah. Jadi anak-anak yang dari yang sudah SMP itu mau lari kemana? Kalau bilang anak-anak, dorong sutir mau bilang anak-anak. Jadi saya bentuk pemuda lagi. juga terlalu tua. Mau bilang ke pemuda juga terlalu tua. Jadi saya bentuk lagi paduan suara remaja. Nah, mulai dari itu sudah berkesinambungan terus. Yang dari anak naik ke remaja, remaja naik ke dewasa, terus sampai sekarang. Dan keterikatan itu terus dibawa sampai sekarang Pak Pendeta. Yang bikin saya tetap semangat di ini paduan suara, karena saya punya anak-anak yang dari saya pegang dari itu seperti Johan itu. Kenapa dekat sekali? Karena memang mereka yang pertama sekali, sampai sekarang kita punya hubungan itu tetap ada. Dan anak-anak yang pergi sekolah, pergi kuliah, tetap ada hubungan dalam grup begitu. Seperti sekarang Mima, Loce, semua yang di sana kalau seperti mau ujian, Mama tolong doakan kami, adik-adik tolong. Jadi kami di dalam grup itu yang membanggakan. Sangat luar biasa saya rasa. Tapi memang itu pekerjaan Tuhan. Tidak ada yang bilang kita punya kemampuan Pak Pendeta. Itu luar biasanya Tuhan di gereja Payeti. Kita bisa, tidak ada juga saya rasa memang itu murni pekerjaan Tuhan. Tidak ada yang bilang kita pergi penggelar. Tidak, dengan sendiri anak-anak datang. Gerakan roh ya. Memang itu Tuhan yang memilih betul kalau yang di Payeti ini. Kenapa kita kalau bilang kita punya kemampuan, tidak mungkin. Tidak masuk di akal. Dari 2006 sampai sekarang anak-anak itu tetap. Jadi begitu dekat hubungannya dorang dengan kita itu luar biasa. Oke, ya betul. Memang kita bicara pelayanan, ya pasti sudah tidak pernah terlepas dari campur tangan Tuhan. Ya kita bersyukur juga lewat mama berdua, juga bapak mama yang lain sebagai tim boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan ya lewat pelayanan di Komisi Muger ini, sehingga tadi dari cerita, dari kesaksian tadi banyak sekali anak-anak Tuhan yang juga pada akhirnya termotivasi dan memberi diri untuk melayani sampai dengan hari ini. Nah, saya tambah sedikit. Oh ya, bisa silakan. Paduan suara, boleh? Ya, boleh. Ya, jadi begini, maksudnya ini yang jadi poin tersendiri untuk kami di Komisi Muger di Payeti. Setelah terbentuk paduan suara anak, kemudian anak-anak itu naik ke remaja begitu ya. Kemudian mereka pergi kuliah, keluar.
pulang itu mereka kembali lagi di paduan suara. Ada yang kembali paduan suara dewasa, ada juga memang yang tidak. Nah itu yang kalau bagaimana suka dukanya mengajak orang untuk ikut. Sebenarnya kita tidak pernah ajak khusus. Hanya dari Warta Mimbar selalu ada siapa yang mau ikut pelayanan. Tetapi biasanya mereka karena dari anak-anak otomatis naik kelas seperti di sekolah. Pulang juga otomatis naik kelas seperti mau kerja ya sudah masuk. Dan itu yang kami pertahankan. Jadi ceritanya begini Pak Pendeta. Dulu itu punya 2 paduan suara. Setelah Exodus kemudian paduan suara Gloria Voice. Kami yang pemuda itu tidak mau gabung dengan orang tua waktu itu. Dalam perjalanan ya karena anak-anak muda yang pulang dari kuliah itu tidak mau gabung ya tinggal sedikit sudah yang gabung sedangkan orang tua juga kalau sudah semakin tua kan sudah susah untuk datang latihan. Tergerus waktu akhirnya Exodusnya hilang. Kita ajak sudah teman-teman yang masih kepingin nyanyi dari Exodus gabung sudah ke Gloria Voice yang sebenarnya kita bilang paduan suara pemuda. Nah karena juga ada Mama Beci, ada Mama Iin, Mama Ibu Lucia gitu. Kalau kita mau bilang ini Gloria Voice, mereka dari Exodus. Jadi waktu itu Komisi Muger memutuskan kita bilang saja paduan suara dewasa. Kita cukup punya 1 paduan suara dewasa selain paduan suara ibu-ibu ya. Sehingga tidak ada 2 paduan suara yang bisa nanti akhirnya kita baku lihat. Bisa jadi sumber juga yang tidak bagus kalau ada lebih bersaingan. Bisa berselisih, betul Mama, luar biasa. Dan yang kami tekankan memang dalam Komisi Muger sama-sama dengan Mam Beci, anak kalau sudah lulus SD harus masuk paduan suara remaja. Paduan suara remaja mereka lulus SMA pulang harus masuk di paduan suara dewasa. Tidak boleh kembali di remaja. Supaya kita tetap punya kader, begitu Pak Pendeta. Jadi kita berharap paduan suara, pola pembinaan paduan suara yang ada di Payeti ini dari anak sampai dewasa. Sampai kapanpun kalau Komisi Muger pengelola paduan suara pegang teguh kita punya komitmen ini pembinaannya, tidak akan pernah ada bilang di gereja itu tidak ada lagi paduan suara. Itu. Kemudian dari anak-anak paduan suara ini kita cari lagi yang punya kemampuan musik, kita latih lagi mereka untuk pelayanan. Jadi yang bisa melayani keyboard dari yang tidak bisa itu seperti contoh Nona Yanti Mananga, Ibu Yubi Sairo, itu dilatih waktu di Muger. Kemudian sekarang kita punya adik Pupo, punya Johan, mereka itu juga dilatih. Dan orang tua juga yang memberikan anak untuk ikut paduan suara mungkin karena melihat pelayanan anak-anak, remaja, mereka memberikan. Dan satu lagi Pak Pendeta yang jadi poinnya mungkin yang penting juga. Kami tidak pernah bermimpi membentuk paduan suara yang hebat, punya kualitas yang bagus. Bukan itu tujuan. Tapi kami kepingin membentuk paduan suara itu sebagai wadah orang ambil bagian dalam pelayanan, memuji Tuhan. Dia suara baik ataupun dia suara tidak baik, boleh masuk. Sehingga untuk masuk paduan suara di Payeti, mau anak, mau dewasa, mau remaja, tidak ada audisi. Karena tidak boleh ada audisi. Anak itu menyanyi pun dia ini suara kiri boleh, silakan. Nanti dengan sendiri pasti dia jadi suara baik. Jadi bukan kejar kualitasnya, tetapi hati mereka yang mau punya tempat pelayanan ya, itu. Poin pentingnya di situ Mama ya, memang betul luar biasa. Apalagi kita tahu ya banyak orang kadang mau melayani minder. Apalagi berkaitan dengan tarik suara ya, termasuk saya ini salah satu juga yang kalau pimpin pelayanan pun juga kadang ajak menyanyi tidak berani angkat duluan. Tapi luar biasa ketika hal-hal seperti ini disampaikan semakin banyak juga yang tahu bahwa ya melayani di gereja intinya hati kita yang mau melayani. Masalah kemudian apa yang kita nyatakan atau tampilkan itu menurut kita bagus atau tidak bagus, bukan itu yang menjadi poinnya di situ, tetapi ya itu keterpanggilan kita untuk mau melayani. Oke, saya lanjut. Dalam pelayanan bersama di Muger tentu ada pembagian tugas ya Mama. Kira-kira kalau Mama Sari tanggung jawabnya sebagai apa di Muger, terus Mama Beci sebagai apa mengkoordinir, ya khusus tadi berkaitan dengan paduan suara yang dibagi 3 mungkin ada pembagian tugas antara Mama berdua, ada juga teman-teman lain, silakan. Ya, kalau untuk di Komisi Muger, memang untuk saat ini saya dipercaya untuk menjadi Ketua Komisi Muger. Ya, jadi waktu awal dulu Ketua, kemudian sempat Adi Santi,
terus sekarang memang kembali lagi di saya. Nah, di dalam kepengurusan itu dibantu oleh teman-teman banyak ya, namanya organisasi. Jadi ada yang wakil ketua, sekretaris, bendahara ada, kemudian seksi ibadah yang mengurus tentang ibadah. Mama Beci punya tanggung jawab itu pembinaan paduan suara anak, remaja dan dewasa. Kalau untuk melatih, Mama Beci punya tanggung jawab anak dan remaja, saya dewasa, begitu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau saya tidak ada, Mama Beci juga tetap di dewasa, atau Mama Beci tidak ada, bantu lihat ini anak-anak. Jadi memang kalau Pak Yeti kita bersyukur punya Mama Beci. Jadi punya orang yang mau sabar urus itu anak-anak itu tidak gampang. Dulu Mama Beci pernah cuti di Jawa, Mama Beci bilang tolong latih paduan suara anak dengan remaja. Setelah Mama Beci pulang, saya bilang, Mama Beci kalau cuti kasih libur saja itu anak-anak. Saya tidak sanggup ajar ini anak-anak dengan anak remaja karena ya mungkin itu sudah talenta tuh beda ya. Jadi mamanya Mama Beci lebih keras daripada mamanya Mama Sari. Karena mungkin sama mama muda mungkin. Saya sangat keras, tapi tetap banyak anak yang datang. Itu yang orang heran sama saya. Saya lebih keras dari Sari. Dan saya memang kasar. Tapi hatinya tidak kasar. Tidak. Begitu saya keras, orang di PSD bilang, ini anak-anak kena marah terus. Tapi banyak saja yang datang. PSR itu sampai 80 orang. Jadi kalau mau bilang begitu, saya punya anak kan ikut PSA, ikut PSR. Iya. Orang lebih takut Mama Beci dari kita yang Mama Ya, Kondo. betul. Oke, Mama Sari, Mama Beci, sebelum kita lanjut kita bisa istirahat sejenak, kita isi waktu sejenak dengan kita minum kopi, karena kadang kita perlu refresh sedikit kita punya kepala ini dengan kopi, karena orang bijak bilang kopi ketika otak perlu inspirasi. Ya. Kita lanjut ngobrol-ngobrol kita Mama Sari, Mama Beci. Hal yang berikut yang ingin saya dengar dan juga Mama berdua bisa ceritakan, pengalaman ketika di Muger atau di paduan suara mengkoordinir ya teman-teman yang tentu punya pekerjaan utama, dan sekian banyak itu tentu jam kerjanya beda-beda, cukup padat juga, ditambah lagi ya tanggung jawab mereka di rumah masing-masing. Nah begitu juga dengan anak-anak yang aktif di paduan suara remaja dan paduan suara anak, dengan karakter mereka yang masih anak-anak ini kadang kan suka bikin pusing. Nah kira-kira pola apa sih yang dipakai ya sehingga ya bisa mengkoordinir teman-teman adik-adik ini dengan begitu baik, sehingga mereka tetap dapat aktif terlibat dalam pelayanan ini sampai dengan saat ini ya. Mama Sari duluan bisa. Ya baik, kalau untuk yang dewasa-dewasa nih, baik yang di Komisi Muger maupun di paduan suara dewasa, kalau bertanya pola ya memang pola kekeluargaan sebenarnya. Pola kekeluargaan yang kita pakai. Jadi walaupun kita dalam satu organisasi yang organisasi gereja, bukan karena bersaudara sebenarnya ya. Kita dikumpul di sini, tetapi kita sudah kalau dia lebih kakak, sudah pasti dia kakak, usi. Dia adik-adik, kita bilang dia adik. Dan saling menghargai tinggi memang. Jadi seperti sekarang kalau saya dipercaya untuk mengkoordinir teman-teman di Komisi Muger atau saya latih paduan suara, di situ ada Mama Beci, ada Ibu Lucia yang kakak-kakak misalnya, ada Kak Ida, mereka yang sudah lebih kakak. Tapi kalau saya bicara mereka juga dengar begitu. Kalau saya salah dikasih ingat, saya juga dengar begitu. Mama Beci juga mungkin menurut saya ada yang keliru, saya juga bicara pasti Mama Beci juga iya ya. Maksudnya pola kekeluargaan memang yang kita tanamkan. Nah kalau sehubungan dengan bagaimana koordinir untuk kita dalam kita aktivitas, padahal kita masing-masing punya kegiatan di yang utama ya sebagai pegawai dan sebagainya. Memang kita berusaha untuk kalau pengaturan itu penjadwalan yang kita semua sepakat. Seperti hari latihan paduan suara, kita buka mana yang bisa, jam berapa yang mau. Kemudian kalau untuk singar setiap minggu misalnya, tergantung kawan-kawan yang ditugaskan mereka. Jadi
sebelum keluar jadwal kita tanya, bisa atau tidak untuk minggu ini pelayanan. Kalau bisa, oke. Kalaupun tidak bisa, cari ganti. Yang mencari tidak lagi kami dari komisi. Yang bersangkutan cari gantinya siapa. Kalau mereka tidak dapat, baru kami dari komisi mungkin, ya kita punya grup WA. Kita bisa buang di dalam grup siapa yang bisa ganti, misalnya begitu. Untuk latihan pun, sepakatnya mereka yang tim yang berlatih seperti apa. Kalau bilang kesibukan tapi tetap juga sibuk di paduan suara, memang dalam paduan suara maupun komisi muger kita selalu kasih ingat tentang komitmen. Kalau saya, Pak Pen, saya selalu bilang begini, pelayanan kita, waktu kita ambil keputusan kita melayani, harus ingat, pelayanan di gereja itu kesempatan yang tidak semua orang bisa dapat. Kita dapat talenta, tidak semua orang juga dapat talenta itu. Kita kembalikan sama Tuhan, itu hanya bentuknya seperti ini. Sebenarnya tidak sebanding dengan apa yang Dia kasih sama kita. Sehingga selalu tanamkan, saya bilang sama kawan-kawan, pelayanan di gereja bukan pelayanan waktu senggang, tetapi dia pelayanan yang utama kalau kita ambil. Jadi sebisa mungkin kita atur. Tidak, kan dia tidak di jam kantor. Kalaupun bertabrakan dengan misalnya tugas di kantor, kita atur dia supaya jangan. Kalau di kantor kita masih bisa atur juga setelah kita punya jadwal pelayanan, ya kita atur itu setelah pelayanan. Contohnya seperti misalnya hari latihan, kita bilang mau pergi melayat. Sebisa mungkin kita atur melayatnya sebelum atau setelah jam latihan. Jadi itu selalu kita saling mengingatkan sama teman-teman. Karena ya itu saya bilang, ingat pelayanan, komitmen pelayanan bukan komitmen pelayanan waktu senggang. Karena Tuhan juga tidak mau di nomor 2 kan. Tetapi Tuhan bisa mengerti sama kita. Dia kasih kan, Tuhan kasih kita waktu juga untuk pelayanan tidak dalam gereja. Juga tanggung jawab kita, baik itu juga dalam keluarga. Jadi di keluarga juga ya diatur. Jadi memang kita puji Tuhan ya kawan-kawan yang sudah berkomitmen ambil pelayanan. Saya pikir kalau Pak Pendeta bisa lihat kita punya pelayanan masih tetap bisa jalan, itu karena memang kita masih bisa atur. Kita jangan berharap sudah dia tabrak terus. Karena kalau semua sibuk terus kita bilang, nanti tidak ada yang melayani di gereja. Jadi itu yang perlu didukung juga dalam doa oleh para pendeta juga mungkin. Betul Mama, jadi terima kasih. Jadi Bapak Mama, Kakak Adi ya, yang mungkin selama ini merasa punya kesibukan di rumah, di tempat kerja. Jadi aduh mau gabung pelayanan, saya punya kesibukan. Jadi kita sudah dengar bersama-sama ternyata kesibukan itu tidak akan pernah menjadi penghalang selama ada keterbukaan di antara kita dan kita selalu memiliki pemahaman bahwa pelayanan itu tetap yang paling terutama sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan. Saya tambah juga Pak Pendeta. Jadi jangan takut kalau misalnya mau bergabung di pelayanan musik atau pelayanan di paduan suara. Saya ini sibuk, nanti bagaimana? Kalau Pak sibuk kasih tahu kami. Dengan kami juga tidak akan bilang kau tidak pernah datang latihan, tidak juga. Ya kita bisa mengerti karena memang sibuk tidak apa-apa, kan ada kawan lain. Tapi kita harap kalau sudah tidak sibuk, kita tetap kembali. Jadi ada juga kawan Pak Pen yang berhenti untuk berapa jangka 1-2 tahun. Apalagi kalau misalnya punya anak, nanti kembali lagi mau ikut bergabung dengan senang hati, silakan. Jadi tidak ganas-ganas bilang, oh jangan ikut yang bikin orang takut. Iya betul. Jadi suasana kekeluargaan itu ya dapat sekali begitu ya di Muger atau di paduan suara. Jadi ayo semua yang punya kerinduan mari bergabung tanpa pikir kesibukan atau ya perasaan dan lain sebagainya. Ya sekarang Mama Beci ini urus anak-anak remaja, urus anak-anak kecil. Ini kadang anak remaja sukanya mau jalan-jalan, tidak mau terikat dengan jadwal latihan. Anak-anak kecil lari kiri kanan ini. Bagaimana kira-kira pola yang dipakai ini? Silakan. Ya, sebenarnya tidak ada pola juga Pak Pendeta. Itu mungkin kalau menurut saya sih, saya sudah belasan tahun dengan anak-anak dan remaja. Saya lebih suka di anak dan remaja. Karena mereka berpikir bahwa apa yang saya omong itu dorang harus dengar. Kalau di paduan suara dewasa mungkin kita masih jaga rasa, jaga perasaan. Kalau saya di paduan suara anak dan remaja, saya omong. Dan orang tua yang antar anak-anak untuk menyanyi, dengan sendiri terpola mereka. Dorang duduk diam dan dengar apa yang saya kasih contoh sama dorang. Dan memang saya sering omong sama Mas Hari, saya lebih nyaman di paduan suara anak dan remaja. Karena saya berpikir, kan cuma saya di situ.
Tidak ada yang dorong dengar. Tidak ada yang dorong melawan. Dorong mesti dengar saya. Memang orang bilang susah, tapi coba masuk. Anak-anak itu lebih taat dan kurang protes, begitu. Lebih banyak mendengar dorang sama kita daripada, hai mama tidak bisa begini. Tidak ada. Kalau kita di dewasa kan, usia begini, kakak begini. Namanya kan sudah dewasa. Nah, namanya sudah dewasa. Jadi kalau anak dan remaja itu begitu sudah. Kalau saya ajar lagu, Pak Pendeta, saya kasih contoh saja. 4 kali saya kasih ulang lagu, itu anak PSA sudah pasti tahu, hafal sudah. Dibanding dengan Mama Sari mau muku-muku 2 minggu, 3 minggu tidak jadiin lagu. Jadi dia setengah mati, dia mengajar di dewasa itu. Kalau saya sih santai saja. Saya lebih santai dengan anak-anak karena saya berpikir, apalagi belum ada regenerasi juga ini. Saya sudah 60 tahun. Agustus ini 60 tahun, Supapen. Saya minta ini adik-adik, dong tolong dulu regenerasi dulu sama saya. Masih kelihatan 50 sih. Jadi itu mungkin saya, ya tapi saya rasa itu semua pekerjaan Tuhan, ya. Roh Kudus itu luar biasa untuk di kita pun gereja itu menggerakkan anak-anak untuk datang latihan tepat waktu. Saya orang yang sangat-sangat komit dengan waktu, Pak Pendeta. Paduan suara remaja, kalau sudah jam latihan masih duduk di muka gereja, saya pulang. Kamu mau datang latihan atau duduk di muka gereja, duduk sudah. Mambeci pulang kalau sudah waktu. Terima kasih Mambeci. Jadi Bapak Mama di rumah ya yang punya anak-anak bisa silakan, khususnya yang anggota jemaat Payeti silakan, jangan takut ya, justru dijamin ya 100%. Gabung pelayanan di paduan suara anak, paduan suara remaja pasti akan semakin berkualitas dalam pelayanan, bahkan juga dalam karakter ya, karena tentu di paduan suara ini juga anak-anak remaja juga bukan hanya diajar menyanyi, tapi juga diajar kedisiplinan, tentang bagaimana mendengarkan, menghargai dan lain sebagainya. Dan satu Pak Pendeta, kita punya paduan suara anak dan remaja tidak tertutup khusus untuk GKS Payeti. Kita terbuka untuk semua gereja. Ya, jadi Bapak Mama juga ini tidak tertutup harus yang anggota jemaat Payeti. Jadi Bapak Mama di jemaat selain jemaat Payeti juga kalau ada anak-anaknya yang kepingin atau suka sekali melayani khusus di paduan suara bisa gabung. Datang saja di gereja, nanti bisa menghubungi pihak gereja atau bisa hubungi langsung Mama Beci, Mama Sari. Terbuka sekali kesempatan untuk melayani bersama. Ya, yang berikut ini yang juga hal yang menarik yang ingin saya tanya. Yang saya tahu Muger GKS Payeti dalam pelayanan paduan suaranya itu bukan hanya aktif mengisi ya lagu atau pujian di gereja, tapi juga sering kali melakukan pelayanan-pelayanan. Pernah saya dengar pelayanan kasih di beberapa jemaat, termasuk beberapa tempat yang terkena musibah, termasuk pernah mengadakan event-event ya, perlombaan-perlombaan. Nah, tentu kalau soal tim tidak diragukan lagi dalam kerjasama. Tapi yang saya mau tanya, karena tentu dalam pelayanan kasih, dalam event-event yang dibuat tentu membutuhkan dana yang cukup besar ya. Nah, kira-kira apa yang dibuat oleh ya Mama berdua bersama dengan teman-teman, adik-adik paduan anggota paduan suara, sehingga ya bisa melakukan pelayanan-pelayanan kasih dan event-event itu yang tentu membutuhkan banyak hal. Iya, untuk pelayanan memang betul sudah Pak Pendeta, bahwa kita tidak hanya di dalam gereja kita menyanyi. Jadi ini sebenarnya juga di luar struktur kan itu. Cuman karena kita sudah merasa kita satu keluarga, jadi lebih enak kalau bicara. Nah, misalnya contohnya kita pelayanan kasih, tiba-tiba ada Ibu Pendeta bilang, ayo Muger kepingin ikut pergi ke Bulu Panjang, kita ikut. Kalau untuk dana itu biasanya kita persembahan kasih dari anggota, tidak ada juga bilang harus berapa. Jadi kerelaan, biasanya kita bilang mungkin bulan ini punya perpuluhan, kita kumpul, kita dalam bentuk pelayanan. Jadi contoh dulu pernah kita dengar ada koster yang rumahnya terbakar, itu otomatis saja. Nah, selain kami di dalam anggota komisi Muger, anggota paduan suara yang kita sebarkan, itu juga beberapa keluarga di luar yang kita kenal baik,
kita SMS saja dulu, SMS atau yang lalu kita sempat bikin selebaran ya. Siapa yang mau menyumbang silakan sumbang. Kayak contoh juga Pulau Panjang kita pergi pelayanan sama-sama dengan Komisi Anak, kita bawa susu, bawa buku tulis. Kemarin yang ke Baik sana yang sama banjir. Benda ya. Itu berjalan otomatis. Kalau dana itu dari kita teman-teman. Nah kalau untuk event-event, memang sebenarnya kita minta maaf sama jemaat karena sudah lama kita tidak pernah bikin event ya. Jadi ini kondisi Masih ini juga pandemi. Iya. Kalau sekarang pandemi, tapi beberapa tahun ini kita sudah lama tidak bikin event. Kalau event untuk cari dana juga awal-awal dulu kita jualan, Pak Pen. Jadi belum ada orang jualan ini jagung bakar itu, di sini kita sudah jualan jagung bakar. Waktu itu dengan pemuda, dengan Bu Ica mereka ya. Nah, gabung dengan kami Komisi Muger. Kemudian kalau tidak jualan makan, kalau yang ke belakang sekarang kalau kita bikin event itu sudah dari sumbangan sesama anggota komisi dengan beberapa keluarga yang bisa kita jangkau. Satu saya tambah, Ya. untuk anak-anak paduan suara anak dan remaja itu kami juga libatkan sama mereka. Walaupun mereka belum punya penghasilan lewat papa mama. Dan berapapun yang mereka bawa diterima. Mau buku hanya 1 buah. Dan itu terbukti waktu kita bawa di Pulau Panjang itu. Semua anak-anak berlomba-lomba sampai kita bawa itu 1 mobil tidak cukup waktu itu. Karena Semua mau mereka ikut, semangatnya mau dan ikut saya ini. pikir itu yang harus kita ajarkan sama anak-anak kita. Mereka ikut juga pergi di sana, mereka lihat bagaimana bahagianya dorong punya saudara-saudara, anak-anak kecil di itu. Kalau mau bilang yang paling berkesan waktu kita pergi Pulau Panjang. Komisi Anak libatkan anak remaja dengan paduan suara remaja, dengan paduan suara anak ikut terlibat pelayanan. Dorong mendoakan anak-anak yang di sana, itu semua orang. Dan itu yang kami rindu satu waktu lagi nanti Pak Pen, kita punya lagi momen seperti itu untuk ke desa lagi. Oke ya, kita dukung, kita doakan semoga ya Komisi Muger, anggota paduan suara GKS Payeti semakin hari semakin berkreasi dalam pelayanan, bukan hanya di gereja tapi juga pelayanan-pelayanan kasih, dan kita dukung penuh beberapa waktu ke depan ya, kalau bisa cepatlah akan ada event yang bisa Kalau Nakoro sudah lewat. Ya, setelah kita lewati masa pandemi ini, Komisi Muger janji pasti akan ada event yang dilakukan, entah itu lingkup GKS Payeti maupun juga kita terbuka untuk umum. Saya pikir semua pasti kita mendukung, di gereja mendukung, jemaat semua mendukung. Ya, yang berikut ya, di dalam ya sebuah persekutuan atau kehidupan pelayanan tentu biasanya ada 2 dampaknya. Ada yang mendatangkan sukacita, tapi di samping itu juga pasti adalah yang ya membuat hati kadang sedih, kadang jengkel, kadang emosi. Jadi saya mau dengar. Tidak pernah ada sedih. Saya tidak pernah ada sedih. Ya, kalaupun bukan sedih, paling tidak mungkin hal-hal yang menjadi tantangan, yang menjadi kesulitan tersendiri. Kalau kesulitan juga macamnya tidak ada, Tuhan tidak pernah kasih yang terlalu ya saya harus mengeluh begitu. Justru di dalam paduan suara anak dan remaja itu saya merasa sukacita yang luar biasa begitu. Lebih-lebih saya punya anak-anak yang sudah sekolah di luar. Hubungannya itu tidak pernah putus, itu yang saya senang. Jadi kalau mungkin orang tua senang dia punya anak jadi dokter, jadi apa, saya juga ikut senang. Dan dorong pada waktu itu saya punya anak paduan suara remaja mungkin sudah belasan yang jadi dokter. Ya, pada ada satu angkatannya Reni itu tuh 10 yang tembus kedokteran pada waktu itu. Itu sesuatu yang luar biasa buat saya. Jadi kalau orang suruh bilang mama kita sekarang ada di sini, mama kita itu Pak Pendeta yang tidak bisa tergantikan begitu. Tidak bisa orang kasih sama saya. Itu yang luar biasa di paduan suara remaja dan anak. Itulah indahnya pelayanan. Pasti selalu akan lebih banyak yang namanya sukacita kebahagiaan. Kalau Mama Sari mungkin ada pengalaman sendiri lagi, silahkan. Ya, kalau bilang senang ya karena senang kumpul-kumpul ya. Kalau mau bilang yang tantangan, memang yang kita selalu pikir tantangan yang terberat ini pelayanan tidak boleh berhenti. Ya. Kita punya beberapa tantangan ini ke depan, memang jumlah anggota paduan suara, khususnya yang dewasa memang
kami melihat perkembangan 2-3 tahun terakhir ini mulai berkurang memang, khusus anggota laki-laki. Jadi kalau ada acara begini ini baik, sudah Pak Pendeta, teman-teman mungkin jemaat bisa dengar. Kalau mau bergabung dengan paduan suara, mari. Jangan satu lah, biasanya kalau mau ajak ikut paduan suara tidak tahu not. Padahal tidak tahu not karena tidak pernah latih. Betul toh? Kalau orang mau jadi petinju tidak pernah latihan tinju kan tidak bisa. Nah menyanyi juga kalau tidak pernah latihan menyanyi tidak mungkin kenal itu not. Semakin tidak mau ikut semakin tidak tahu. Jadi kalau tidak tahu not, mari sudah datang. Jangan takut, pasti nanti kalau sudah ikut 2-3 tahun pasti jadi tahu. Saya mungkin contoh Pak Petua di rumah toh tidak tahu menyanyi. Sekarang ikut menyanyi sudah mulai bisa ikut paduan suara. Kalau lihat mic tidak lepas. Ajak nyanyi terus. Ya, oke. Karena ini Mama Sari sudah singgung Bapak ini ya, saya mau tanya. Lanjut sudah ini. Ini kita masuk ke ini ya, keluarga. Ya, Mama Sari, Mama Beci, begitu juga teman-teman yang lain ya, aktif pelayanan ini tentu juga menyita waktu yang cukup banyak. Kira-kira Bapak di rumah ini, anak-anak, adik-adik di rumah ini bagaimana? Apakah sudah pilih saya atau pilih pelayanan? Apakah sampai begitu atau sudah mau pelayanan atau mungkin juga termotivasi untuk sama-sama terlibat dalam pelayanan? Kira-kira bagaimana respon keluarga? Ya, Mama Beci duluan, silakan. Kalau saya sih respon keluarga ya pasti mendukung, karena dia mendukung jadi kita tetap ada sampai sekarang, maksud saya. Jadi mereka sudah tahu, saya di rumah sudah kasih tahu Pak Pendeta, dan kan saya bukan orang yang kerja, saya cuma jaga saya pun cucu. Jadi cucu 2 ini saya sudah bilang sama Bapak Mama, waktu jam kantor dari pagi sampai jam 3 saya punya bagian, sesudah itu tidak kalian, saya di gereja sudah, di saya punya pelayanan sudah. Jadi itu sudah terpola di saya punya rumah. Jadi papa tua juga di rumah, kalau dia mau makan dia punya biasa makan jam 6, jam 7, kalau saya tidak dia makan. Oke, kalau Mama Sari? Saya juga aman karena melayani kan sebelum nikah. Jadi waktu nikah sudah tahu saya ini aktif di gereja. Dan saya punya trik memang. Daripada hanya antar-antar menyanyi, ikut sudah menyanyi. Tidak tahu not, ikut dulu supaya bisa. Jadi akhirnya kita melayani sama-sama. Nah kalau anak-anak, karena mungkin dari mereka kecil mereka sudah tahu mama itu di gereja, jadi hampir tidak ada protes. Dan saya mewajibkan mereka, wajib, bukan tanya suka atau tidak. Waktu mereka SD langsung ikut paduan suara anak. Lulus SD wajib ikut paduan suara remaja. Karena apa? Karena dulu juga opa-oma kasih wajib sama saya. Jadi orang tua dulu lebih baik kau di dalam gereja daripada di luar gereja. Kalau bilang ikut menyanyi band pasti opa marah besar. Tetapi kalau bilang menyanyi di gereja, biar pulang mau tiap hari juga opa tidak pernah marah. Yang penting kan ingat sekolah toh. Jadi kalau mau bilang keluarga tidak pernah ada komplain. Dan kita juga sebagai mama di rumah, kita sudah tahu kita sibuk, kita harus bisa atur juga. Bagi waktu. Ya, kita bersyukur hidup di Sumba ini kan ada adik-adik yang bisa bantu juga di rumah. Jadi kalau kita ada di gereja sibuk, mereka juga bisa membantu ya. Kita di rumah. Ya, ini bagian yang juga cukup penting. Jadi kalau macam kita, kalau suaminya kita yang pelayanan, istrinya kita pelayanan, ya wajib ya kita sebagai pasangan itu mendukung 100 bahkan 1000%. Atau kalau orang tua kita yang melayani, anak-anak yang kita yang melayani, ya wajib kita sebagai keluarga, sebagai pasangan itu mendukung. Kalau bisa lebih dari itu ya kita juga sama-sama melayani. Itu jauh lebih luar biasa karena semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ya, kita lanjut yang berikut ini. Kita sudah mau selesai ngobrol kita. Satu hal, apa yang menjadi harapan baik Mama Sari, Mama Beci, harapan untuk atau harapan dari Mama berdua untuk adik-adik generasi penerus yang besok-besok ketika Mama berdua tidak lagi bersama dengan teman-teman yang seumuran melayani di gereja, harapan adik-adik generasi penerus itu kira-kira apa? Silakan Mama Sari duluan. Ya, baik. Jadi harapan banyak ini. Banyak Bapak. Apalagi kalau untuk kepengurusan Muger, ini tahun terakhirnya saya, 2016 ya 2020
tahun depan kita sudah ganti kepengurusan. Memang selama ini walaupun ganti kepengurusan kita juga yang ada di situ. Tetapi saya sudah mulai berpikir juga karena saya sudah mau kepala 5 juga Pak Pen. Jadi kira-kira kita harus berikan ruang untuk yang lebih muda. Mungkin polanya kita nih pola angkatan 90-an. Pola yang seperti kita mungkin tidak pas juga lagi di sekarang. Dan kita bisa lihat itu kurang event itu karena mungkin kita punya pikiran untuk berkreasi lagi memang mentok sudah barangkali. Jadi harapan saya memang adik-adik saya yang ada di Muger maupun ada di Paduan Suara Remaja, mereka itu yang nanti akan melanjutkan. Dan pesan saya, ya kalau kita ditunjuk untuk mengurusi, dipercayakan untuk bertanggung jawab mengurusi, kerjakan itu dengan hati. Jadi kita harus ingat waktu kita melayani bukan untuk kita punya diri, bukan untuk Bapak Ibu Pendeta atau Majelis Jemaat, tapi untuk Tuhan. Dan kalau saya Pak Pendeta di Muger itu namanya suka duka, ada juga kadang-kadang kita berselisih paham antar sesama atau berselisih paham dengan pengurus gereja untuk Majelis Jemaat. Itu tidak apa-apa, berselisih paham itu hal dinamika dalam bersosialisasi, itu wajar. Tetapi satu, pelayanan dalam gereja tidak boleh tidak ada. Kadang-kadang ada juga kita punya keinginan, misalnya kalau patah salah dengan pendeta, kita bilang tidak usah sudah melayani hari Minggu ini, kasih kalau menyanyi sendiri. Kadang-kadang ada kehiu ya, orang Sumba bilang, tetapi orang nanti Sabun kembali lagi kita bilang tidak boleh karena jemaat yang jadi korban itu. Dan yang kedua, pasti Tuhan sedih. Kau bilang kau mau melayani saya, tapi sekarang kau kehiu dengan pendeta atau majelis, kau tidak mau pelayanan. Dan itu yang selalu kita tekankan di dalam kelompok kami. Itu juga harapan kami kalau nanti ada kepengurusan yang baru, itu juga tetap dipegang teguh oleh adik-adik yang akan melanjutkan. Satu lagi sebelum tutup Pak Pendeta, dengan kerendahan hati saya minta juga jemaat yang punya talenta, mari sudah kita bergabung sama-sama di dalam komisi Muger, terbuka untuk hari latihan. Nanti kalau Nakoro sudah tidak ada, kita latihan tiap Selasa dan Kamis jam 7 sampai jam 8. Jam setengah 7 sampai jam 8. Kalau anak-anak itu jam setengah 4 sampai jam 5 Mam BC. Jam 5 sampai setengah 7 itu Paduan Suara Remaja. Kemudian setengah 7 sampai jam 8 itu Paduan Suara Dewasa. Kalau mau untuk singer saja atau untuk bermain musik saja, silakan sampaikan ke kami. Itu juga bisa. Kan ada juga kawan-kawan yang singer, dia tidak ikut paduan suara, tetapi dia hanya singer, itu bisa. Mungkin itu aja. Oke, terima kasih Mama Sari, harapan-harapan sekaligus juga pesan-pesannya untuk kita semua yang menyaksikan ngobrol-ngobrol santai kita ini. Ya, yang terakhir sudah dari Mama Beci, mungkin ada harapan-harapan juga untuk teman-teman, adik-adik, sekaligus pesan-pesan juga untuk saudara-saudari kita yang menyaksikan ngobrol santai kita saat ini. Ya, itu seperti yang saya bilang tadi, saya tidak bisa terus. Kita cari yang ganti Mam Beci ini siapa? Begitu. Saya tahun ini sudah 60 tahun. Tidak mau sih berhenti melayani, tapi saya mau ada adik-adik, teman-teman, atau siapa saja yang bisa gabung dengan Paduan Suara Anak dari sekarang. Umpama nanti kita mulai, kita sama-sama lihat ini anak-anak begitu. Buat orang tua di rumah juga, daripada itu anak-anak dorong main game saja di rumah. Tolong dulu datang antar di gereja, sudah tidak ada bilang pakai pendaftaran, pakai tes suara, tidak ada. Menyanyi saja puji Tuhan. Dan anak-anak itu suka, saya rasa yang begitu. Kalau belum pernah tahu, pasti belum mau. Dan satu juga, memang kita panggil anak-anak untuk melayani. Karena Paduan Suara Anak itu saya butuh anak yang sudah tahu baca sedikit. Ada memang anak-anak yang sudah tahu menyanyi dari rumah. Kadang-kadang dorang datang sini, dorang tidur di tempat menyanyi. Begitu. Jadi saya bilang sama Mas Sari, dulu memang saya tidak pakai umur. Tapi terakhir saya lihat itu mungkin karena dia sudah bisa menyanyi di rumah, orang tua bilang, isapnya anak sudah bisa menyanyi, Mam Beci. Oke lah datang menyanyi. Tapi pada waktu yang berjalannya waktu,
Dorong lihat dorong pun teman-teman ini sudah pegang kertas, padahal yang masih buta huruf juga ini. Dorong tidur sudah kalau dorong tidur. Tapi mari sudah yang anak-anak yang sudah bisa menyanyi, yang sudah bisa baca, mari sudah bergabung dengan paduan suara anak. Orang tua sebenarnya itu yang mesti ambil bagian. Dengan apa kita mau balas? Tuhan pun baik. Suruh anak-anak saja datang menyanyi, sudah berhenti dulu itu dengan game 1,5 jam saja di gereja supaya orang berhenti dengan itu main game. Itu saya mau. Ya, terima kasih. Jadi kita sudah dengar ya harapan-harapan, pesan-pesan, khususnya kita yang memang pada dasarnya punya talenta ya, atau bahkan kalaupun kita merasa talenta kita bukan menyanyi tapi hobi menyanyi ya, kayak saya hobi menyanyi, suara tidak bagus juga gitu ya. Mari kita datang, silakan hubungi kami di gereja, hubungi Mama Sari, hubungi Mama Beci, terlibat, punya keahlian bermain musik, mari kita terlibat, kita gabung, sama-sama belajar, sama-sama manfaatkan talenta kita untuk melayani Tuhan. Ya, dan kita sudah di penghujung ngobrol-ngobrol kita. Mama Beci, Mama Sari, terima kasih banyak untuk Terima kasih waktunya. Sama-sama. Kita berharap apa yang kita ngobrolkan saat ini bisa menjadi kesaksian. Amin. Dan juga bisa menjadi berkat bagi Bapak Mama, saudara-saudari yang menyaksikan acara ini. Nanti bisa kita bagikan ya acara ngobrol kita ini lewat ya via YouTube dan juga Facebook untuk kita ikuti bersama-sama. Dan satu pesan terakhir dari saya dalam segenap ya, keberadaan, kehidupan dan pelayanan kita, apapun yang kita nyatakan, biarlah kita tetap semakin kecil dan Tuhan yang tetap semakin besar dan dipermuliakan. Sekali lagi terima kasih untuk Mama berdua, terima kasih banyak, Tuhan berkati, dan juga terima kasih banyak untuk kita semua yang sudah menyaksikan acara ini. Tuhan Yesus memberkati kita dan salam.